Ikhwana fiddin, azakumullah. Bapak dan Ibu jamaah maghrib Masjid Al-Bilal, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada pertemuan yang kelima ini kita melanjutkan pembahasan setelah kita menyampaikan tauhid rububiyah. Maka tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Nah, sekarang kita langsung saja ke bab yang ketiga di pasal yang pertama, tauhid uluhiyah dan inti dakwah para rasul. Di bab yang ketiga, jadi ada dua pembahasan kita malam ini. Pertama, tauhid uluhiyah. Yang kedua, inti dakwah para rasul. Apa itu tauhid uluhiyah? Kalau kemarin tauhid rububiyah, ifradullahi ta'ala min jami'i af'alih, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatannya. Sekarang tauhid uluhiyah, ifradullahi ta'ala min jami'i af'alil ibad, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan para hamba. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan ketaatan yang disyariatkan hanya kepada Allah saja. Melaksanakan ketaatan yang disyariatkan hanya kepada Allah saja. Berarti tidak ada kepada yang selain Allah. Begitu ketaatan kita sampaikan kepada selain Allah, berarti kita telah jatuh kepada syirik dalam uluhiyah. Ya, seperti berdoa meminta hanya kepada Allah, bernazar dan berkurban hanya untuk Allah, raja atau berharap hanya kepada Allah, khauf atau takut hanya kepada Allah, tawakal atau berserah diri hanya kepada Allah, raghbah wa rahabah, harap dan cemas, itu juga hanya kepada Allah, inabah, kembali hanya kepada Allah. Dan yang kedelapan, bertaubat juga hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita lihat dalil satu persatu. Kita mulai daripada berdoa atau meminta hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa, tidak boleh meminta kepada selain Allah. Apalagi selain Allah yang kita minta itu tidak bisa berbuat sesuai dengan yang kita minta. Dalilnya Ghafir atau Al-Mu'min, surah yang ke-40 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian telah berfirman. Apa kata Rabb? Berdoalah hanya kepadaku. Ya.
Sudah ketemu halamannya? Tauhid uluhiyah. Halaman berapa? Ya. Halaman 55. Ya, mungkin ada yang belum ketemu halaman 55. Ya. Nah, kita lanjut. Wa qala rabbukum, Rabb kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan kuijabah doamu. Ringkas, ya, lugas, singkat, padat. Tidak bertele-tele. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan kukasih. Ya kalau enggak minta, ya enggak dikasih. Kalau enggak berdoa, ya enggak diijabah. Doa dulu. Ini pentingnya doa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong, maksudnya orang tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, tidak mau minta, ya, itu orang sombong. Yastakbirun. Bagaimana mereka? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Dalam keadaan terhina. Ini dalil bahwa berdoa meminta hanya kepada Allah saja. Ini ayatnya. Nah, kemudian Allah melarang kita meminta, berdoa kepada selain Allah. Apalagi selain Allah itu tidak bisa mengijabah, tidak bisa memberi. Ya, kalau bisa memberi gimana? Ya nggak apa-apa. Ya, misalnya kepada panitia kajian, saya minta tambah air umpamanya, boleh nggak? Boleh. Kira-kira panitia bisa nggak nambah air? Bisa. Itu tidak membuat kita syirik. Itu nggak apa-apa. Jadi yang kita minta itu bisa ngasih, itu nggak bakal apa-apa. Yang dimaksud kita meminta kepadanya, dia tidak bisa ngasih. Nah, itu yang membuat kita jatuh kepada asyirku fid doa, syirik dalam berdoa. Larangan itu ada di Yunus surah yang ke-10 ayat 106 dan 107. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Nah, ini dia. Janganlah kamu menyeru. Ya, itu dalam terjemahan barangkali, janganlah kamu menyembah. Menyembah dalam artian berdoa. Karena yang menyembah itu asalnya wala tad'u, janganlah kamu menyembah. Ya, ya wala ta'budu, itu yang menyembah. Kalau wala tad'u, jangan menyembah dalam artian meminta, berdoa. Nah, dan janganlah kamu berdoa, menyembah dalam artian berdoa kepada selain Allah. Di mana selain Allah itu yang tidak memberi manfaat kepadamu, ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memberi mudarat, memberi bencana. Nah, sekarang kita balik. Kalau bisa memberi manfaat, boleh. Ya. Nah, seperti tadi saya contohkan, saya minta tambah air kepada panitia. Bisa panitia ngasih? Bisa, itu boleh. Tapi kalau panitia itu tidak bisa ngasih, maka saya tidak boleh minta kepadanya. Panitia, masukkan saya ke surga. Kira-kira panitia bisa enggak? Enggak bisa. Nah, maka itu yang bisa membawa kita kepada kemusyrikan. Kuncinya di situ.
Yang tidak boleh itu ma la yanfa'uka, yang tidak akan memberi manfaat kepadamu, wala yadurruka, dan tidak pula memberi mudarat. Para ulama di kalangan mufassirin mengatakan ma la yanfa'uka, tidak bisa memberi manfaat, maksudnya tidak akan ngasih kalau kita minta. Pinta ndak boleh, kandak ndak kebalaku. Itu intinya. Kemudian tidak bisa memberikan mudarat, memberikan bencana. Kalaupun kita ingkar kepadanya, dia tidak akan menghukum. Ini sudah teruji. Ini sudah terbukti. Di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengampak itu Tuhan-Tuhan selain Allah itu patung-patung. Melawankah patung itu? Tidak. Termasuk patung yang besar, membiarkan anak buahnya hancur-hancuran dikampak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang meminta kepada batu-batu berhala. Demikian juga yang minta kepada batu-batu kuburan. Kuburan juga tidak bisa memberikan manfaat, kuburan juga tidak bisa memberikan mudarat. Kita ingat tahun 2010, ya, di masa pemerintahan Pak SBY, kuburan Mbah Priuk digusur, ya, digusur kan, kosong melompong di dalamnya, nggak ada Mbah Priuk dalam. Mbah Priuk udah pindahin ke Semper, itu batang pisang isinya. Nah, tapi karena dibela oleh salah satu ormas, terjadilah pertumpahan darah ketika itu. Nah, itu maksudnya ketika kuburan Mbah Priuk itu dipugar, dihancurkan, Mbah Priuk nggak ngelawan. Siapa yang ngelawan? Salah satu ormas ketika itu. Nah, ini yang dimaksud mala yadurruka. Fa in fa'alta, kalau itu masih kau lakukan, meminta kepada yang tidak bisa mendatangkan manfaat, meminta kepada yang tidak bisa mendatangkan mudarat, fa innaka idzam minadh zalimin, sesungguhnya engkau termasuk orang yang zalim, ai syirik, engkau termasuk orang yang musyrik, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya di situ, Pak. Kira-kira akan bisa ngasih, silahkan minta. Kira-kira tidak akan bisa ngasih, jangan minta ke sana. Lebih baik minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat 107, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bencana itu kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang minta kepada Nyi Roro Kidul, ketika orang bermunajat kepada Ratu Pantai Selatan, ketika Pantai Selatan dihantam tsunami, kemana Nyi Roro Kidul? Ketika Pantai Selatan dihantam tsunami, Pantai Pangandaran dulu dihantam oleh tsunami, kemana Nyi Roro Kidul? Tidak ada yang bisa menghentikan tsunami kecuali Dia, itu Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya, kalau terlanjur berbuat syirik, masih dibuka pintu taubat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kitanya yang sombong tidak mau minta ampun. Kitanya yang sombong tidak mau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil, ya. Yang pertama tadi di Al-Mu'min itu perintah untuk berdoa kepada Allah. Lalu di Yunus larangan
untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat pula bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sepakat wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dianulir. Ini putusan Rasul yang final dan mengikat. Jangan dianulir. Ketika putusan MK dianulir oleh suatu ambisi dan kepentingan, orang marah. Massa tidak terima. Demo turun ke jalan tak terkendalikan. Tapi ketika putusan Rasul dianulir, direvisi, siapa yang marah? Siapa yang tidak terima? Nggak ada yang demo. Padahal putusan Rasul jauh lebih tinggi daripada putusan MK. Ya. Putusan Rasul jauh lebih tinggi daripada putusan MK. Nah, apa putusan Rasul itu? Ya. Dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Abdullah ibnu Abbas bercerita, saya masih ingat waktu bocah dulu, kata Ibnu Abbas, jadi bonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memberikan wejangannya, ya gulam, wahai bocah, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di depanmu. Jagalah Allah yang pertama, jaga akidah. Tauhidkan Allah, jangan pernah syirik mempersekutukan Allah. Maka Allah akan menjaga kita. Ini pun sudah terbukti dan sudah teruji. Betapa di Ramadan tahun kedua Hijriah meletuslah perang Badar. Rasulullah hanya bisa membawa tidak lebih dari 313 orang. Sementara kafir Quraisy tidak kurang dari 1000 orang. Berapa kali lipat itu? 3 kali lipat lebih. Mungkin ada di sini purnawirawan, anggota Sabta Marga. Strategi militer mana yang bisa mengatakan kaum muslimin bisa menang? Tidak masuk akal. Masa 313 melawan 1000 orang? Tapi karena yang 313 orang ini mentauhidkan Allah, tidak musyrik mempersekutukan Allah, maka Allah memperlihatkan apa yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Allah menolong kaum muslimin. Ya, dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Muhammad surah 47 ayat 7. Hai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian dan Allah akan menetapkan pendirian kalian, meneguhkan pendirian kalian. Janji Allah terbukti. Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin atas bantuan Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan 1000 malaikat. Kita lanjutkan hadis. Wahai gulam, wahai bocah, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Jangan pernah minta kepada selain Allah, kau kan kecewa. Karena selain Allah Maha miskin. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah lah yang maha kaya dari semesta alam.
Apalagi wa idzasta'anta, ketika kau minta tolong, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnalah dalil yang menyuruh kita berdoa hanya kepada Allah dan melarang kita berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu orang berdoa kepada batu-batu berhala, kalau sekarang orang berdoa kepada batu-batu kuburan, ya podo wae sami mawon. Ya, maka para ulama mengatakan meminta kepada orang mati, bermunajat di batu kuburan, hukumnya syirkun akbar, syirik besar. Asyirku fid doa, syirik dalam berdoa. Ini dalilnya. Selesai nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ya, nomor 2. Bernazar dan berkurban hanya untuk Allah. Sebaliknya, tidak boleh bernazar, tidak boleh berkurban untuk selain Allah. Sekarang kita ke Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 162 dan 163. Ayat ini sebahagian kaum muslimin menjadikan sebagai doa iftitah sebelum membaca Fatihah dalam salat. Ya boleh-boleh saja, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa iftitah ayat ini. Tapi yang Rasulullah lakukan ketika salat sunnah. Ya, kita sampaikan, kita nyerempet ke fikih sebentar. Yang biasa Rasulullah bawakan ayat ini untuk solat sunnah. Untuk solat wajib, Rasulullah selalu membaca Allahumma ba'id baini wa baina. Nah, itu selanjutnya. Ya. Apa bunyinya? Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Para ulama di kalangan mufassirin mengatakan nusuk artinya penyembelihan. Ya. Jadi inna solati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan penyembelihanku. Ya, penyembelihan ini termasuklah kurban di dalamnya. Termasuklah nazar di dalamnya. Saya kalau panen saya meningkat tahun ini, saya akan menyembelih kambing di kuburan Mbah Fulan, ya. Di kuburan Syekh Fulan. Nah, itu berarti menyembelih untuk selain Allah. Enggak boleh. Kita menyembelih hanya untuk Allah atas perintah Allah. Kapan Allah perintahkan menyembelih untuk ibadah? Ya Idul Adha. Potonglah kambing, potonglah sapi. Ya. Nah, demikian. Jadi apa kata Allah? Qul, katakan hai Muhammad, inna solati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan penyembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Artinya bukan untuk selain Allah, bukan untuk selain Allah. Nah, kalau penyembelihan kita lakukan untuk selain Allah, nah itu namanya sudah jatuh kepada syirik, mempersekutukan Allah. Contoh, meletus gunung Merapi, disembelihlah kerbau, kepalanya dimasukkan ke kepundan gunung Merapi, walaupun dagingnya dimakan bersama-sama,
Tapi tujuan penyembelih kerbau adalah untuk penunggu gunung Merapi, supaya Merapi tidak meletus lagi. Nah, ini namanya penyembelihan untuk selain Allah. Jatuh kepada syirik, mempersekutukan Allah. Maka di ayat 163, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya. Artinya tidak boleh mempersekutukan Allah. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama berserah diri. Wa ana awwalul muslimin. Ini dalil. Berdoa, berkurban, bernazar hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang, nah, kita lanjut dulu. Dalil yang kedua ada di Al-Kautsar, surah yang ke-108 ayat 1 dan 2. Ayat ini cukup pendek, cukup singkat. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Untuk mensyukuri nikmat tersebut, fasholli li rabbika, maka tunaikanlah salat karena Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah kurban juga untuk Rabbmu. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Tunaikanlah salat karena Rabbmu dan berkurban juga karena Rabbmu. Tidak boleh berkurban untuk selain Rabbmu. Ya, cukup dua ini dalil dari Al-Quran. Lalu ada yang komen, ya, kalau bicara sesajen yang dimasukkan kepala kerbau ke kepundan Gunung Merapi, ya, ada yang membantah, nggak usah diperbesar. Berapalah harga kepala kerbau? Dan itu juga ada dalilnya. Apa dalilnya? Kearifan lokal. Ya, sesajen dalilnya kearifan lokal. Ya, perlu kita ingatkan yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau disingkat dengan Aswaja, dalilnya qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih, wa qala sahabah. Tapi kalau sudah bergeser dalilnya kepada kearifan lokal, ya masih tetap Aswaja, tapi bukan lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, asli warisan nah, warisan jahiliyah boleh, ya, asli warisan jahiliyah nama Aswajanya, bukan lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau memang Aswaja kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalil kita cuma 3. Qala Allah Al-Quran, wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih, wa qala sahabah. Ini sudah kita bicarakan di bab 1 pengantar studi akidah, tentang sumber akidah as-sahihah. Jadi akidah sahihah tidak memakai kearifan lokal. Nah, jadi apa katanya? Apalah arti sebuah kepala kerbau? Berapalah harganya? Jangan itu diperbesar, jangan itu dipertengkarkan. Kita jawab. Permasalahannya bukan nominalnya. Permasalahannya untuk siapa berkurban, untuk siapa menyembelih, walaupun nominalnya tidak seberapa. Dalam hadis, ya, ini HM ini artinya hadis mauquf atau marfu'. Nah, sedikit kita belajar ilmu hadis sedikit. Ada 2 sifat hadis itu. Ada namanya marfu', marfu' terangkat sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lawannya mauquf,
Mauquf hanya terputus hanya di sebatas sahabat saja, tidak sampai kepada Nabi. Nah, hadis yang kita bicarakan ini ikhtilaf ulama hadis, ada yang mengatakan mauquf hanya sampai di sahabat, ada yang mengatakan marfu sampai kepada Nabi. Wallahu taala a'lam. Tapi isinya, tarbiyahnya yang terkandung di dalamnya cukup bagus. Ya. Hadis ini dari Tariq bin Syihab. Nah, Tariq bin Syihab ini yang diragukan oleh para ulama, bertemu enggak dengan Nabi? Tapi Tariq bin Syihab juga menerima dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah sahabat yang mulia, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud halaman 15. Ya. Diceritakan dalam hadis ini, ya, bahwa ada yang masuk neraka karena lalat, ada yang masuk surga karena lalat. Ya. Ya, kita bacakan. Dakhala jannata rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dzubab. Ada seorang yang masuk surga disebabkan seekor lalat, dan ada yang masuk neraka disebabkan juga karena seekor lalat. Qalu, maka orang-orang bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana pula itu bisa terjadi ya Rasul? Qal, lalu Nabi bercerita, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada dua orang laki-laki, ya, yang safar, ya, berjalan melewati suatu kampung. Nah, di gapuranya itu, di gerbang kampung itu ada berhala. Ditaruh berhala besar di situ. Nah, putusan yang berlaku, la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Setiap orang yang masuk ke kampung itu wajib berkurban untuk berhala. Wajib berkurban sesuatu untuk berhala. Faqalu, ya, la hadihima. Maka mereka berkata kepada salah seorang dari keduanya, dari dua orang tadi. Di situ sudah ada security. Security-nya beda dengan security kita. Kalau security kita kan bawa pentungan. Kalau security-nya bawa pedang. Ya, enggak main-main. Bawa pedang. Faqalu li ahadihima, maka security tadi berkata ke salah seorang dari dua orang tadi, qarrib, berkurbanlah untuk berhala kami. Qal, maka salah seorang itu menjawab, laisa indi syai'un uqarribu. Saya enggak punya sesuatu untuk saya kurbankan. Saya enggak bawa duit. Saya enggak bawa rupiah kalau cara kita. Saya enggak bawa harta. Qalu, lalu mereka berkata lagi kepadanya, qarrib walau dzubaban. Tetaplah berkurban untuk berhala kami walaupun seekor lalat. Walaupun seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilah. Maka dia mengambil lalat yang terbang-terbang itu, ditangkap. Nih. Maka berkurbanlah dia seekor lalat untuk berhala. Lalu dia lewat.
Kita lanjut. Ya. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilah. Maka dia berkorban seekor lalat untuk berhala, lalu dia lewat. Fadakhalan nar, maka itulah yang masuk neraka karena lalat. Karena sudah berkorban untuk selain Allah walaupun seekor lalat. Wa qalu li akhar. Lalu security berkata lagi kepada temannya, kan berdua tadi. Qarrib, berkorbanlah untuk berhala kami. Faqal, orang yang kedua ini berkata, ma kuntu liaqarriba li ahadin syai'an dunallahi. Saya tidak akan berkorban untuk selain Allah walaupun seekor lalat. Saya tidak akan berkorban untuk selain Allah walaupun seekor lalat. Maka fadarabu unuqah. Security mencabut pedangnya. Psss, ditebas batang lehernya, putus, menggelinding kepalanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fadakhalal jannah. Inilah orang yang masuk surga karena seekor lalat. Dia mempertahankan akidahnya, dia mempertahankan tauhidnya, dia tidak mau berkorban walaupun seekor lalat. Ini dalil kita berkorban, menyembelih atau bernazar hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlanjut kepada yang ketiga. Ya, raja, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ke Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat terakhir, 110. Lihat di tengahnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Rabb-nya untuk mendapatkan pahala dan balasan yang baik, yaitu surga, maka hendaklah dia mengerjakan amalan yang saleh, yang sesuai dengan syariat Allah. Dan janganlah dia musyrik dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan suatu apapun. Ya. Jadi warning, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mau ketemu dengan Allah nanti, dua syaratnya. Satu, ya, kata Ibnu Katsir, bertemu dengan Allah untuk mendapatkan balasan pahala yang baik, yaitu mendapatkan surga. Syaratnya satu, fal ya'mal 'amalan salihah, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh, ai muwafiqan li syar'illah, maksudnya yang sesuai dengan syariat Allah. Dua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, janganlah dia musyrik, mempersekutukan Allah dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan satu pun juga. Baik, kita istirahat sejenak. Silakan muadzin. Ya, khauf, takut hanya kepada Allah. Ya. Khauf artinya takut hanya kepada Allah. Maksudnya takut yang berlebihan. Kalau takut yang manusiawi, ya itu enggak masalah. Ya, kita takut binatang buas, kita takut senjata tajam, apalagi senjata api, manusiawi, enggak masalah. Tapi takut dengan orang mati, masuk akal enggak? Orang mati takut, orang hidup enggak takut. Nah,
terlalu takut kepada selain Allah, ini juga bisa mengantarkan kita kepada kemusyrikan. Kita sekarang ke Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 175. Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakutimu dengan teman setianya. Ya. Kita ingat dulu 2 tahun yang lalu ada orang bersin sebelah kiri kita, acit mah, jangan-jangan COVID. Ada yang batu, jangan-jangan COVID. Ya, kita udah takut duluan. Ini namanya paranoid, ya, terlalu takut. Ya khawatir sih boleh, tapi jangan mengalahkan takut kita kepada Allah. Oh, itu sempat masjid ditinggalkan orang gara-gara COVID. Ini lebih takut kepada COVID daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah waswasus syayatin. Sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakutimu dengan teman-teman setianya. Nah, oleh sebab itu, fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka dari itu, janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Jadi kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya takut yang berlebihan. Tidak boleh takut berlebihan kepada makhluk. Yang kelima, tawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Kenapa orang bisa anteng naik pesawat? Kebayang nggak pesawat itu besi berapa ton tuh beratnya melayang di udara? Kok bisa ngangkut kita? Orang bisa tidur ngorok di atas pesawat. Kenapa? Dia tawakal kepada pilot. Oh, pilotnya kan profesional. Landingnya mulus, take off-nya mulus, kita enak naiknya, nggak ada persoalan. Dia percaya kepada pilot, membuatnya tenang naik pesawat sampai mendengkur tidur. Nah, kepada pilot saja kita percaya, kenapa kita meragukan Allah yang menciptakan pilot? Maka seharusnya kita lebih tawakal, berserah diri kepada Allah secara totalitas. Itulah yang akan membuat kita menjadi tenang. Ketenangan batin, ketentraman jiwa hanya akan didapatkan oleh orang yang tawakal. Ya. Di dalam An-Nahl surah yang ke-16 ayat 99. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Syaitan selalu membisikkan was-was, jangan-jangan. Di benaknya penuh dengan jangan-jangan. Tapi tidak demikian dengan orang yang tawakal. Ada Allah. Allah menjaga kita. Sepanjang kita bertauhid, menjaga akidah, Allah sudah janji akan menjaga kita. Untuk apa takut? Jangan khawatir. Wala takhaf wala tahzan. Innallaha ma'ana. Ini yang disampaikan oleh Rasul kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq kita ketika bersembunyi dalam gua Tsur, lalu kafir Quraisy datang. Ya. Jangan, kata Abu Bakar. Manusiawi. Abu Bakar bukan takut ketangkap, bukan takut mati. Beliau khawatir Rasulullah ketangkap, selesailah Islam. Itu yang dikhawatirkan Abu Bakar. Rasulullah menenangkan, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Akhirnya kafir Quraisy turun sendiri, nggak percaya ada Muhammad di dalam gua Tsur itu. Ya.
Tawakal. Yang keenam, raghbah wa rahabah, harap dan cemas. Ya. Ini juga hanya kepada Allah. Di Al-Anbiya surah 21 ayat 90, ini raghbah wa rahabah ini pernah ya dilakukan oleh para nabi dan rasul, oleh orang-orang saleh. Ya, ini diceritakan tentang Nabi Zakaria yang sudah lansia tapi masih belum dikurniai Allah keturunan. Akhirnya fastajabna lah wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah, maka kami kabulkan juga doanya Zakaria, kami anugerahkan kepadanya Yahya, nanti juga akan menjadi nabi, kami jadikan istrinya dapat mengandung. Nah, apa rahasianya? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ada 3 rahasia Nabi Zakaria. 1, mereka segera melakukan kebaikan, tidak menunda-nunda. Ya. Mereka mengerjakan kebaikan dengan segera. Yang kedua, mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Harap doanya akan diijabah, cemas doanya akan ditolak. Raghbah wa rahaba. Dan yang ketiga, mereka orang yang khusyuk kepada kami. Ya, kita singkat saja. Yang ketujuh, inabah. Inabah kembali. Bapak dan Ibu, kita ini manusia. Nggak ada yang terpelihara dari salah. Al-khata' wan nisyan sifatani linnas. Salah dan lupa 2 sifat manusia. Nggak ada kita yang bersih dari salah dan lupa. Jadi kalau kita salah, cepat kembali. Kalau kita lupa, cepat kembali. Kita nyasar jalan, tahu nyasar, kembali. Jangan lanjutkan juga. Tersesatnya seseorang ketika sudah tahu salah, masih lanjut, nggak mau kembali. Nah, kita ke Az-Zumar surah 39 ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kepada Rabbmu dan tunduk dan patuhlah. Kalau sudah tahu itu salah, kembali. Min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun, sebelum datang azab kepada kalian. Kalau azab sudah datang, kalian tidak bisa lagi ditolong. Jadi kita diingatkan oleh Allah, kalau terlanjur berbuat salah, kembali cepat ke jalan yang benar. Ya. Kalau masih tidak mau kembali, nah nanti turun azab, kalian tidak bisa ditolong. Kita masih ingat apa yang terjadi di Cianjur sebelum terjadi gempa? Terjadi pemurtadan besar-besaran. Cianjur adalah sasaran empuk misionaris. Pecinya belum dicopot. Yang ibu-ibu kerudungnya masih ada. Berangkat bersama. Dikirim pergi kajian. Ternyata haleluya. Sudah tidak mau diajak ke masjid. Ngapain ke masjid? Nggak ada uang. Ngapain ke masjid? Nggak ada beras. Mendingan ikut misionaris. Dikasih uang, dikasih beras. Murtad mereka. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada jalan Tuhanmu, kepada agama Tuhanmu. Tetap saja nggak mau kembali. Maka datanglah azab Allah, yaitu gempa, hancurlah Cianjur. Ya, tentu tidak semua, sebagian yang kita maksud. Terakhir, yang ke-8. Bertaubat hanya kepada Allah, ya, bertaubat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di At-Tahrim surah yang ke-66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Inilah di antara contoh-contoh tauhid uluhiyah. Bukan ini saja, masih banyak yang lain. Ini sebagian contoh yang kita sampaikan, berikut dalilnya. Ada yang bertanya sebelum ditutup? Silakan. Yang mana dulu? Sebentar ya. Ya, singkat padat. Ya. Orang
Ya, fik barakallah. Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih, tidak pilih kasih. Allah itu Ar-Rahim, Maha Penyayang, sayangnya tidak terbilang. Ya. Allah Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih. Muslim, kafir dikasih oleh Allah. Ya. Yang sholat, yang enggak sholat dikasih oleh Allah. Yang minta kepada Allah, yang minta kepada jin, ya, tauhid, musyrik, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih. Tapi Allah Maha Penyayang, sayangnya tidak terbilang. Ini yang hanya untuk orang yang bertauhid. Ya, tidak akan diberikan kepada orang yang musyrik, hanya untuk yang bertauhid saja. Nah, bisa di dunia dan case-nya nanti di dalam surga. Orang musyrik enggak dapat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap saja rezeki itu dari Allah, tapi ya menurut mereka dapatkan dari selain Allah, yaitu Nyi Roro Kidul, dari dukun dan lain sebagainya. Demikian wallahu a'lam. Bagaimana bisa terjadi tsunami di Aceh padahal itu hanya tsunami Mekah dan banyak orang. Ya, baik. Seram di Mekah tidak jaminan. Yang jaminan adalah tauhid. Ya, bukan hanya Aceh. Sumatera Barat juga dijuluki seram di Mekah, tapi dihantam oleh Galodo, banjir bandang. Kenapa? Warga Sumatera Barat, warga Minang sudah bergeser daripada adat basadi syarak basadi kitabullah. Ya, sudah bergeser dari Al-Quran, qala Allah, hadis yang sahih, qala Rasul, dan wa qala sahabah. Nah, begitu juga Aceh. Ya, konon ceritanya semalam sebelum tsunami terjadi Natal bersama untuk pertama kali di Aceh. Nah, ini salah satu penyebab. Ya, Natal bersama di Aceh, besar-besaran ketika itu. Nah, semalam suntuk, adzan subuh tidak bisa menghentikan dentuman-dentuman musik mereka. Ya, maka duhanya datanglah tsunami. Ya, tidak mungkin daun kayu bergoyang kalau tidak ada angin yang berhembus. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan baik di darat maupun di laut disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh tangan manusia. Liudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, Allah merasakan sebagian akibat daripada dosa yang dilakukan tangan mereka. La'allahum yarji'un, tujuan Allah agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Ar-Rum surah 30 ayat 41. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya. Kita salat dulu, kalau masih ada yang bertanya bisa nanti setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.